Check sound, check sound, check sound. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jumpa lagi bersama Ethos Energy, channelnya para insinyur dan channel yang keren ya dan mencerdaskan. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada, insinyur di Indonesia sehat walafiat dan bisa beraktivitas seperti biasa dan produktif tentunya ya. Baik, malam ini adalah part keempat ya. Kita belajar lagi mengenai pompa ya. Mengenai pompa. Beberapa waktu lalu kita sudah 3 part ya membahas mengenai pompa. Nah, malam ini kita berbicara mengenai pemilihan pompa berdasarkan specific speed ya. Sebagaimana yang dilihat di screen teman-teman, ini nampak ada pump specific speed ya. Di sini kita bisa lihat poin yang pertama, classifies impeller on the basis of the performance and
proportion regardless of size or speed ya. Jadi pemilihan impellernya itu berbasis performance dan proporsinya ya, tanpa memandang size dan speed ya, speed dari RPM dari pompanya. Kemudian yang kedua, pemilihan pompa ya, berdasarkan fungsi impeller, proporsional ya, proporsional terhadap fungsinya. Kemudian berdasarkan kecepatan RPM, di mana impeller akan beroperasi jika size-nya berkurang secara proporsional jika mendeliver 1 GPM dan total head 1 foot ya. Nah, ini specific speed ya. Nah, specific speed itu rumusnya adalah RPM, berapa besarnya RPM dikali dengan GPM dipangkat setengah ya, dibagi head H pangkat 3/4. Nah, jadi RPM kita bisa pilih berapa, di RPM berapa kita ini beroperasi. Kemudian GPM ini adalah flow rate ya, flow rate galon per menit pada base efficiency point. Nah, kita beberapa kali udah membahas mengenai base efficiency point, berapa flow rate-nya di base efficiency ya. Kemudian head ya, headnya dengan satuan feet pada base efficiency point juga gitu ya. Jadi dengan parameter pump specific speed nanti akan kita pilih tipe dari pompanya ya. Tipe pompanya, apakah dia pompanya piston atau plunger, apakah rotary, apakah dia nanti dia diafragma, ada impeller, sentrifugal, ada aksial. Nah, ini kita tentukan berdasarkan specific speed ya, kecepatan spesifik ya. Jadi rumusnya adalah NS ya. NS itu kecepatan spesifik speed adalah berbanding lurus dengan RPM dikali flow rate pada base efficiency point dipangkatkan setengah dibagi head pada base efficiency point pangkat 3/4. Nanti kita akan mendapatkan specific speed. Nah, kita lihat ya, ini adalah tipe pompa terhadap specific speed ya. Ini khususnya pompa ada sentrifugal, ada vertical turbine, ada axial flow ya. Nah, ini kita ini specific speednya ya. Kita lihat ini yang di bawah ini yang saya tunjuk pakai kursor ini adalah specific speed di suction ya, di suction. Nah, kalau pompanya ini adalah specific speednya 500 ya, 500, maka ya, pompa yang kita pakai impellernya adalah pompa sentrifugal ya, dengan radial fan ya. Nah, semakin tinggi specific speednya, ini 1000 satuan US nih ya, itu impellernya makin kecil, radiusnya makin kecil, dimana flow-nya makin besar ya. Kalau kita lihat di sini, makin ke kiri, ke kanan, flow-nya makin besar, namun head-nya makin kecil. Jadi makin
tinggi specific speednya, headnya makin kecil, flow rate-nya makin besar. Ya, ini nih ya. Makin ke kanan dia, makin tinggi flow rate-nya, headnya makin kecil ya. Ya. Dan impellernya makin kecil radiusnya. Dan tipe alirannya, bentuk alirnya makin berbeda ya. Ada yang ini yang radial, ini makin ke sini makin aksial dia ya, searah shaftnya alirannya. Kalau ini alirannya berbanding tegak lurus terhadap shaftnya ya, yang di sini ya. Ini tegak lurus juga, ini tegak lurus, ini juga berkurang tegak lurusnya, ini berkurang lagi tegak lurusnya, ini akhirnya sejajar dengan shaftnya. Kemudian kalau specific speednya 2000, ini udah berbeda impellernya, Francis Vane ya. Ini tipe pompanya udah vertical turbine tipenya ya. Makin ke kanan makin tinggi flow rate, headnya makin kecil. Jadi ini makin ke sini makin kecil radius impellernya, makin besar flow rate, makin rendah flow rate-nya. Kemudian yang ini juga nih ya. Nah, makin tinggi 15.000 specific speednya, maka pompa artinya 15.000 artinya flow rate-nya makin tinggi, headnya makin rendah ya. Ini headnya ya, yang warna hitam turun ke bawah ya. Headnya makin rendah, sementara flow rate-nya warna kuning ini makin besar. Pompa-pompa aksial ya. Contohnya apa pompa aksial itu? Seperti pompa hot well pump kalau di power plant ya. Hot well pump itu kita butuh flow rate besar, headnya ya sekitar 10 meter apa 15 meter ya, atau 20 meter lah, sekitar 2 bar ya. Yang di sini 2 bar headnya ya. Sementara flow rate-nya besar, bisa besar ya dibandingkan dengan pompa yang radial ya, sentrifugal ini. Yang tengah-tengahnya adalah pompa ini sentrifugal yang tipe impellernya Francis ya, Francis Vane impeller. Nah, coba kita tengok kita searching di internet ya. Kita searching di internet ini pump selection specific speed. Nah, ini keluar semuanya ya. Ini yang tipe sentrifugal semua. Tapi ada juga yang semakin ke kiri dia akan semakin butuhnya headnya besar, artinya paling kecil itu pompanya adalah pompa piston. Nah, kita cari ya. Ini ada pompa piston. Piston ya, kita cari. Ini dia nih. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman bisa tengok gambarnya. Ini ya, specific speednya kecil. Ini berapa nih ya? 23 specific NS sama dengan 23. Ini pompanya piston ya kan. Terus makin naik dia specific speednya berubah jadi rotary, naik lagi berubah jadi fan ya, fan type pump. Ini pompa piston, pompa rotary, pompa fan type. Kemudian ini pompa sudah mulai menjadi sentrifugal. Kemudian
ini masih sentrifugal tapi diameternya makin besar. Terus nanti paling ujung ini udah semi aksial nih, ini udah aksial flow, dia flownya udah sejajar dengan shaft ya. Mungkin ada gambar yang lain yang lebih jelas. Nah ini jelas nih. Nah ini ya, specific speed di 27 sampai 27 itu tipenya piston. Kemudian ini di atas 27 ini berapa, ini nggak jelas di tabelnya. Mungkin ini kita asumsi 100 specific speednya, kita bisa pakai gear type pump. Kemudian di atas lainnya lagi makin tinggi specific speednya, itu bisa kita pakai fan pump, atau bisa juga dari sini sampai ke daerah sini bisa kita skalakan nanti ini ya, bisa pakai screw pump ya, screw, tergantung nanti fluidanya ya. Tentu pemilihan pompa nggak hanya berdasarkan specific speed ya, ada misalnya faktor apakah satu pasa apa dua pasa, apakah dia ada kotoran apa enggak gitu ya, atau dia fluidanya karakteristiknya safety-nya ya, faktor safety kita juga, apakah dia flammable, combustible. Nah itu kita pertimbangkan juga dalam pemilihan pompa. Di sini bisa antara setelah fan ini bisa juga drag type pump ya, ini drag type namanya. Kemudian di atas drag type, di atas 273 specific speed, pompanya adalah sentrifugal. Nah ini sentrifugal ya, tapi dia berpotongan juga, beririsan ya. Di sini di spesifik di sini juga bisa pakai pompa tipe screw ya, screw pump ya, tergantung nanti ke kondisi desain kita. Kemudian di atas dari 2600 ya, let's say 2600 di sini mixed flow ya, udah mixed flow dia antara sentrifugal dengan aksial ya. Jadi arah alirannya itu sudah mulai tidak tegak lurus terhadap shaft ya, udah mulai miring ya. Kemudian yang ini axial flow, ini yang sejajar dengan shaft. Nah ini karakteristik ini adalah berdasarkan pemilihan pompa impeller berdasarkan specific speed. Makin ke kanan itu flow-nya makin besar, sementara tekanannya makin turun ya, tekanannya makin turun seperti kurva yang saya show sebelumnya di slide saya. Makin besar flow, makin kecil headnya. Kalau makin ke kiri, headnya makin besar, flow-nya makin kecil ya. Jadi itu tips malam ini untuk rekan-rekan yang mau rekan-rekan engineer seluruh Indonesia, khususnya yang mechanical engineers, atau juga teman-teman yang bukan mechanical engineers juga bisa memahami faktor apa saja yang parameter yang perlu kita pertimbangkan dalam memilih pompa ya. Rumusnya apa tadi? Specific speed. Nah, di sini ada tadi sudah kita sampaikan adalah RPM-nya, kecepatan shaft berputar, kemudian dikalikan dengan GPM atau flow rate, dipangkatkan dengan setengah, dibagi dengan tadi head dipangkat 3/4 gitu ya. Jadi makin besar flow rate-nya, semakin menjadi aksial dia ya. Semakin head-nya makin besar, akan mengarah ke pompa piston, pompa plunger ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan malam ini, sedikit tetapi sangat bermanfaat buat teman-teman insinyur di Indonesia, baik yang fresh graduate
maupun yang sudah pengalaman. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Itu tips kita malam ini. Silahkan tonton terus acara kita, video-video kita di YouTube atau Synergy Continuous Learning di channel kita. Banyak tips buat insinyur Indonesia supaya bisa memberikan dampak positif buat karirnya ke depan ataupun untuk knowledge dalam bekerja. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.